Kapan surga dan neraka diperkenalkan di bumi? Sejak manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah sebelum manusia turun ke bumi. Namun konsep keduanya diperkenalkan kepada manusia sejak awal penciptaan Adam. 1. Adam langsung diperkenalkan dengan surga. Nabi Adam tinggal di surga sebelum turun ke bumi. Allah menjelaskan, ada kenikmatan, ada larangan, ada akibat pelanggaran. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Al-Baqarah ayat 35. Artinya, konsep pahala, ketaatan, dan akibat dosa sudah dikenalkan sejak manusia pertama. 2. Konsep neraka hadir bersamaan dengan peringatan. Ketika Adam melanggar larangan, ia dikeluarkan dari surga ke bumi. Sejak itu Allah menegaskan, hidup di bumi adalah ujian. Ada petunjuk, ada balasan akhir. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Al-Baqarah ayat 38. Ini isyarat jelas tentang dua akhir tempat. Keselamatan yaitu surga, dan kebinasaan itulah neraka. 3. Setiap nabi membawa pesan yang sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua nabi hanya mengajak menyembah Allah saja, memperingatkan azab, menjanjikan kenikmatan akhirat. Jadi, surga dan neraka bukan konsep baru, bukan milik satu agama tertentu, tapi pesan universal para nabi. Kesimpulan singkat, surga dan neraka sudah ada sebelum bumi. Diperkenalkan kepada manusia sejak Nabi Adam. Menjadi inti dakwah semua nabi hidup di bumi adalah jalan menuju salah satu dari dua tempat itu. Manusia tidak dibiarkan berjalan tanpa arah. Sejak awal, Allah sudah menunjukkan, akhir perjalanan kita hanya dua. Kalau bukan surga, pasti neraka. Tidak ada konsep menyebut Islam benar, agama lain salah. Sebab prinsipnya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Secara frontal, tapi memaksa akal dan hati bertanya. Ini sejalan dengan niatmu, melembutkan hati dulu, baru kebenaran masuk. Setiap manusia, apapun agamanya, hidup dengan satu pertanyaan yang jarang berani ditanya dengan jujur. Setelah mati, kemana aku pergi? Kita boleh berbeda rumah ibadah, berbeda kitab, berbeda nabi yang kita sebut. Tapi satu hal menyatukan semua agama besar di dunia. Hidup ini tidak berhenti di kubur. Jika hidup hanya berakhir di liang lahat, mengapa hampir semua agama bicara tentang pembalasan? Mengapa manusia diajari ada perbuatan baik yang harus diperjuangkan, ada kejahatan yang harus dihindari, ada pengadilan setelah kematian? Ini bukan kebetulan budaya, ini bukan warisan nenek moyang semata. Ini adalah fitrah manusia yang sadar. Keadilan tidak selesai di dunia. Di dunia, orang baik sering menderita, orang jahat sering menang, kebenaran sering kalah oleh kekuasaan. Jika tidak ada surga dan neraka, maka kezaliman terakhir tidak pernah diadili. Pertanyaannya bukan lagi, apakah surga dan neraka ada? Tapi, ajaran mana yang paling konsisten menjelaskan siapa Tuhan, apa tujuan hidup, dan bagaimana selamat setelah mati? Jika semua nabi mengajarkan menyembah Tuhan yang esa, taat pada perintahnya, menjauhi kesyirikan dan kezaliman, maka apakah masuk akal kita mengabaikan pesan yang sama hanya karena berbeda label agama? Surga dan neraka bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan manusia dari hidup tanpa arah. Karena pada akhirnya, bukan nama agamamu yang ditanya lebih dulu, tapi kepada siapa engkau menyembah dan bagaimana engkau hidup. Setiap manusia, dari manapun latar agamanya, pernah merasakan satu kegelisahan yang sama. Apakah hidup ini hanya sejauh napas terakhir? Tidak ada manusia yang benar-benar tenang jika ia yakin kematian adalah akhir segalanya.
Karena itu, hampir semua agama di dunia mengajarkan tentang kehidupan setelah mati. Ada yang menyebutnya surga dan neraka, ada yang menyebutnya kebahagiaan dan hukuman abadi, ada yang menyebutnya pengadilan jiwa. Bahasanya berbeda, tapi pesannya sama. Hidup ini bernilai, dan setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawaban. Para nabi dan tokoh spiritual besar tidak datang membawa kebencian, mereka datang membawa peringatan dan harapan. Peringatan, jangan rusak dirimu dengan kezaliman dan kesombongan. Harapan, bahwa Tuhan Maha Adil, Maha Pengampun, dan tidak menelantarkan kebaikan sekecil apapun. Surga adalah harapan bagi yang letih berbuat baik. Neraka adalah peringatan agar manusia tidak meremehkan dosa. Renungan personal hanya untuk mengajak, bukan menghakimi. Maka mungkin pertanyaannya bukan, agama siapa yang paling benar, tapi apakah jalan hidupku hari ini benar-benar membawaku lebih dekat kepada Tuhan, lebih jujur, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi kematian? Surga dan neraka bukan milik satu agama, tapi peringatan dan kasih sayang Tuhan untuk seluruh manusia. Karena Tuhan tidak ingin manusia tersesat tanpa tahu kemana akhirnya ia akan pulang. Subscribe and share, semoga kajian ini bermanfaat. Amin.